Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tutorial komputer. Kali ini saya akan sharing bagaimana kita menyelesaikan soal tes komputer Microsoft Excel untuk seleksi lamaran kerja karyawan administrasi atau staf administrasi. Dan juga ini mungkin bermanfaat dalam pekerjaan sehari-hari ketika nanti teman-teman telah diterima menjadi staf administrasi. Oke, di sini ada soal hitunglah besar THR yang diterima karyawan dalam tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel ya, tabel data karyawan. Di sini ada TMT kerja yaitu tanggal mulai terhitung mulai tanggal kerja, yaitu di sini awal mula bekerjanya, besar gajinya. Jadi di sini kita nanti diminta untuk mengisi berapa lama bekerjanya dalam tahun ya. Di sini bekerjanya dalam tahun berapa lama, karena nanti acuannya hitungannya adalah berdasarkan berapa tahun. Kemudian besaran THR-nya berapa. Nah, ini ketentuannya. Masa kerja di atas 4 tahun mendapat THR 4 kali gaji. Masa kerja di atas 3 sampai 4 tahun mendapat THR 3 kali gaji. Masa kerja di atas 2 sampai 3 tahun mendapat THR 2 kali gaji. Masa kerja 1 sampai 2 tahun mendapat 1 kali gaji. Masa kerja di bawah 1 tahun tidak mendapat THR. Ini jangan hitung manual ya, karena yang dinilai nanti adalah rumusnya. Karena memang kalau data sedikit begini mungkin bisa saja kita hitung manual, mungkin waktu pengerjaannya masih memungkinkan. Tapi di sini yang dihitung adalah bagaimana teman-teman menyelesaikan dengan menggunakan rumus Excel yang benar. Karena nanti mungkin di pekerjaan akan menggunakan rumus-rumus seperti ini untuk mengerjakan data yang banyak. Jadi tidak mungkin jika teman-teman kerjakan secara manual. Oke, langsung kita kerjakan di tabel Excel-nya. Nah, di sini teman-teman lihat, yang pertama teman-teman perhatikan adalah format tanggal. Jadi teman-teman di sini yang bersih data tanggal, teman-teman klik, kemudian klik kanan, pilih format cell. Kemudian di sini pilih date atau tanggal. Nah, di sini udah formatnya Indonesia. Berarti teman-teman untuk mengetik tanggal dengan format Indonesia berarti tanggal dulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Karena untuk format Eropa biasanya bulan dulu yang ditulis, yang diketik, yaitu bulan, baru tanggal, kemudian tahun. Karena nanti kalau ini formatnya Eropa, kemudian teman-teman menulis tanggalnya Indonesia, kadang-kadang teman-teman ada miss atau salah di situ. Oke. Selanjutnya yang kita perhatikan di sini masa kerja dihitung sampai dengan 1 April 2023. Nah, teman-teman kita buat di sini tanggal bantu ya, sampai dengan 1 April berarti bulan 4 2023. Oke, nah di sini tanggal bantunya. Kemudian teman-teman selanjutnya gunakan rumus that if untuk mengisi lama kerja. Kemudian rumus logika untuk menghitung besaran THR. Oke, di sini untuk menghitung lama kerjanya kita gunakan rumus that if. Kita ketik rumusnya sama dengan that if. Kemudian kurung buka. Untuk menghitung lama kerjanya kita hitung dari mulai start kerjanya. Di sini tanggal mulai kerjanya. Kemudian titik koma sampai kapan berakhirnya ketentuannya. Di sini 1 April 2023 kita klik di sini. Kemudian titik koma. Oke, di sini rumusnya ya. Titik koma. Selanjutnya karena yang dihitung tahun, berarti di sini kita ketik huruf Y. Untuk huruf kita beri tanda petik 2, Y, petik 2 lagi, kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, otomatis akan menghitung lama bekerjanya menggunakan rumus that if. Untuk ke bawahnya tinggal kita seret. Nah, kenapa di sini tidak menunjukkan angka? Berarti di sini rumusnya salah. Kita lihat di sini.
Di sini untuk start mulainya F4 betul, kemudian start akhirnya E1. Nah, di sini kemudian yang kedua rumus startnya F5 betul, rumus akhirnya E2. Nah, di sini E2 teman-teman lihat kosong, otomatis salah. Yang ke bawah juga ngikutin E3 malah di sini teks. Jadi untuk start akhirnya tetap harus di sel E1. Jadi untuk menguncinya teman-teman jangan lupa di sini untuk rumusnya klik di teman-teman di E1 di tengah-tengah, kemudian di keyboard komputer tekan F4. Nah, setelah muncul lambang dolar seperti ini di depan E dan angka 1 di sel ya, di sel E1, teman-teman tekan enter di keyboard. Selanjutnya seret ke bawah. Nah, di sini otomatis langsung terhitung lama kerjanya. Jadi untuk yang di bawah 1 tahun di sini adalah 0. Oke, selanjutnya kita hitung besaran THR-nya. Jadi untuk besaran THR-nya di sini kan ada beberapa persyarat atau ketentuan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi di sini teman-teman perhatikan berarti ada 5 aturan. Oke. Jadi kita ikuti rumus logikanya di sini sesuai dengan aturan masing-masing. Di sini saya tulis biar teman-teman lebih paham atau lebih mudah untuk mengerti. Sama dengan kita gunakan rumus logika if jika kurung buka. Nah, di sini untuk aturan pertama, jika di atas 4 tahun dapat 4 kali gaji. Jika lama kerja di sini berarti H4 ya di tabel pertama. Jika di sini H4 lebih besar dari 4, nah di sini di atas 4 tahun lebih besar dari 4, maka titik koma gaji dikali 4 karena THR-nya 4 kali gaji. Ini gaji dikali 4. Kemudian titik koma pembatas, kita mulai lagi logikanya jika. Nah, jika lama kerja di sini, aturan kedua di atas 3 tahun lebih besar dari 3 titik koma, maka THR-nya adalah 3 kali gaji. Berarti gaji dikali 3 titik koma lagi. Kemudian aturan ketiga, jika di atas 2 tahun dapat 2 kali gaji. If jika lama kerja di sini di atas 3 tahun, maka THR-nya aturan ketiga di atas 2 tahun ya. Di atas 2 tahun maka mendapat THR 2 kali gaji. Berarti gajinya dikali 2 titik koma. Kemudian aturan keempat, if jika lama kerja di sini, aturan keempat lebih besar atau sama dengan setahun mendapat 1 kali gaji. Lebih besar atau sama dengan 1, maka gaji di sini dikali 1 titik koma. Nah, jika di bawah 1 tahun tidak mendapat THR. Jadi di sini boleh kita langsung isi 0 aja. Berarti selain ketentuan ini yang kita tulis ini berarti dapat 0 karena tidak mendapat THR. Kita beri kurung tutup. Oke, setelah kurung tutupnya berwarna hitam, kita enter. Kemudian untuk selanjutnya yang di bawah tinggal kita seret ke bawah. Nah, di sini untuk yang di bawah 1 tahun tidak mendapat sesuai ketentuan. Oke, berarti rumus ini sudah betul. Jadi teman-teman silakan mengerjakan soal seperti ini atau menghitung pekerjaan di kantor untuk menghitung THR ataupun yang lainnya yang bisa menggunakan rumus ini. Silakan gunakan rumus that if dan rumus logika seperti ini. Oke, silakan kita cek lagi ini ya. Untuk yang 0, 0, yang 2 tahun sesuai ketentuan
1 sampai 2 tahun mendapat 1 kali gaji. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.